Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 55. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wanita bertopeng bernama Raja Suci ke-9 ini adalah Yingting, cucu dari Yingkun, Raja Dewa Siyuan. Mata Yingting dingin dan berkata kepada orang banyak, sekarang Jing Yun dan Suan Yuanru telah memasuki istana bawah tanah. Ayo masuk dan buat keputusan cepat. Bunuh mereka lalu pergi dengan cepat. Setelah itu, Yingting dan keturunan dari 6 Raja Dewa lainnya, dengan 63 orang, bergegas ke istana bawah tanah yang terbakar dalam jarak 1300 mil peri. Hanya 3 napas, 70 orang mengumpulkan tirai cahaya kekuatan ilahi mereka di pintu masuk istana bawah tanah untuk mencegah terbakar oleh api, dan kemudian terbang membunuh ke istana bawah tanah yang terbakar. Setelah masuk, Yingting mendongak dan melihat sebuah gua dengan radius puluhan ribu meter. Gelombang panas di gua bergulir, dan permukaan yang terbakar memancarkan warna seperti magma, tetapi dia belum menemukan sosok Tan Yun dan Suan Yuanru. Di mana orang-orang? Yingting mengerutkan kening, dan yang lainnya bingung. Pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa Tan Yun dan Suan Yuanru sedang membunuh dan berhenti di dinding batu di atas kepala mereka. Kruer, dengarkan perintahku nanti dan lakukan lagi. Tan Yun berkata, aku akan melakukannya dulu dan mengejutkan mereka. Oke, Suan Yuanru berkata, perhatikan keselamatan. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu dengan senyum muram di wajahnya, ketika dia menyelam, telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong ke arah orang-orang di bawah, dan berkata dengan tegas, Zixin, bakar untukku. Itu tuannya. Dengan suara yang indah, itu memancarkan nafas dari puncak tingkat ke-25, dan memiliki nyala api Hongmeng yang membakar artefak tingkat ke-8 menjadi ketiadaan dalam sekejap, mengebor telapak tangan kanan Tan Yun. Ho ho. Gelombang panas menghancurkan kehampaan, dan nyala api Hongmeng melonjak hingga 30.000 kaki, seperti gunung berapi besar, menyelubungi 70 orang dengan kecepatan tinggi. Yingting memimpin dalam menanggapi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan api Hongmeng jatuh dari langit di atas kepalanya. Pada saat itu, matanya yang indah menunjukkan warna yang sangat terkejut. Tidak. Aku pernah melihatnya di klasik. Ini adalah api Hongmeng yang legendaris. Pergi, Yingting ketakutan. Namun, 63 orang yang tersisa ditelan oleh api besar Hongmeng setinggi 30.000 kaki. Ah, Nona Ying, tolong. Tidak. Untuk sesaat, tangisan mengerikan terus bergema di istana bawah tanah yang terbakar. Hampir dalam sekejap mata, ketika 33 Raja Suci kelas 6 melelehkan kulit mereka di lautan api dan menjadi sekarat, Tan Yun dengan cepat menyingkirkan api Hongmeng. Segera, 33 Raja Suci yang terluka parah jatuh ke tanah dengan erangan kesakitan dan kelemahan. Sialan, sakit. Ah. Petik 2. Dalam teriakan itu, 37 Raja Suci kelas 7 sangat sedih. 37 Raja Suci, rambut, alis, pakaian, dan bahkan seluruh kulit mereka hangus. Seperti 30 arang hitam manusia. Bingyan, bekukan untukku. Tan Yun, yang menukik ke bawah, menekan telapak tangan kirinya ke udara. Segera, nyala es Hongmeng setinggi 30.000 kaki dan memancarkan bau tahap awal dari 26 langkah keluar dari telapak tangan Tan Yun dan menelan 37 Raja Suci kelas 7. Ini api es Hongmeng, pergi. Yingting berteriak dan mengingatkan dengan tatapan ketakutan. Mendengar pidato itu, 37 Raja Suci kelas 7 memicu badai di hati mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat Hongmeng Supreme, mereka masih tahu bahwa api es Hongmeng dan api Hongmeng adalah dua api ilahi yang paling kuat ketika Hongmeng Supreme masih hidup. Jadi 30 Raja kelas 7 melarikan diri dengan panik. 16 Raja Suci kelas 7 di tepi area yang diselimuti oleh api es Hongmeng nyaris lolos dari selubung api es Hongmeng. Namun, 14 Raja Suci kelas 7 yang tersisa ditelan. Dalam nyala es Hongmeng, 14 orang dengan cepat berubah menjadi patung es. Kemudian, dalam kengerian semua orang,
14 orang berubah menjadi patung es dengan cepat meleleh. Ketika 14 orang hampir menjadi kerangka, Tan Yun segera menyingkirkan api es Hong Meng. Tiba-tiba, 14 orang jatuh ke tanah dalam bahaya. Berdengung. Dalam keterkejutan kekosongan, Tan Yun menawarkan menara Dewa Ling Qiao. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menyapu 33 Raja Suci kelas 6 yang terluka parah dan 14 Raja Suci kelas 7 yang terluka parah. Setelah memenjarakan mereka di kolam roh, dia melemparkan mereka ke lantai pertama menara Dewa Ling Qiao. Ruer, singkirkan 16 Raja Suci kelas 7 terlebih dahulu. Sementara Tan Yun berbicara, pedang pembunuh Hong Meng tiba-tiba terbang dari tengah alisnya dan membawanya ke tangan kanannya. Dia melakukan langkah Dewa Hong Meng untuk merangsang sepatu bot terbaik tingkat ke-9. Kecepatannya meningkat tajam dan melintas menuju ke 16 Raja Suci kelas 7. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ying Ting ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak berdaya. Pukul, pukul. Apa? Jangan bunuh aku, maafkan aku. Darah memercik dan mewarnai kekosongan merah. 9 dari anggota tubuh orang suci kelas 7 dipotong oleh Tan Yun, berteriak dan jatuh ke dalam kehampaan. Hampir pada saat yang sama, Xuan Yuan Ruyu, yang telah menutup bulan dengan malu, membalik tangannya, memegang pedang luar biasa tingkat ke-7, meluncur turun dari gua, membawa seberkas darah, dan memegang lengan 7 ke 7 yang tersisa. Raja Suci kelas potong, dan potong paha belakang. Wah, wah, wah. Sementara jari-jari ramping Xuan Yuanru menjentikkan, ledakan kekuatan ilahi menyerap alis 16 Raja Suci 7 kelas, memenjarakan kolam roh. Setelah itu, Xuan Yuan menjentikkan lengan batu gioknya yang lembut dan tanpa tulang, dan kekuatan magis membungkus 16 orang ke lantai pertama menara Ling Qiao. Saat ini, Pang Yuqi, 9 orang di lantai pertama menara Dewa Ling Qiao, memandang 63 orang yang sedih dan kehilangan muka, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, di istana bawah tanah yang terbakar, Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan menarik tangannya dari dadanya. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang mempesona terbang keluar, dan penghalang pengetahuan ilahi dan insulasi suara diatur di pintu keluar istana bawah tanah yang besar. Kemudian, Tan Yun perlahan melihat ke belakang, berdiri berdampingan dengan Xuan Yuanru, dan memandangi 7 orang bertopeng yang tampak bermartabat di luar. Jing Yun, siapa kamu? Ying Ting memegang artefak atas tingkat ke-9 dan menatap Tan Yun seperti musuh besar. Bahkan jika kamu adalah murid Ling Xia Tianzun, kamu tidak dapat menunjukkan nyala api Hong Meng dan nyala es Hong Meng. Dan Hong Meng Supreme telah sepenuhnya mati dalam reinkarnasi abadi. Bagaimana Anda bisa menampilkan api Hong Meng dan api es Hong Meng? Menghadapi pertanyaan itu, Tan Yun menutup telinga. Dia menatap ke-7 orang itu, dengan sedikit senyum jahat di mulutnya, biarkan aku menebak siapa kamu. Jika tebakanku benar, kamu dikirim oleh Dewa Yingkun, Dewa Zuping, Dewa Kuyi, Dewa Sisong, Dewa Fang Yu, Dewa Wei Suo, dan Dewa Lingguan. Mendengar pidato itu, Ying Ting langsung menyangkal, Nona Ben tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Haha, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak. Yang penting adalah tidak ada di antara kamu yang bisa meninggalkan jurang menelan dewa hidup-hidup. Betulkah? Mata Ying Ting penuh dengan pikiran membunuh. Tidak peduli siapa kamu, Nona, kamu selalu hanya orang suci kelas 3, dan tunanganmu hanya orang suci kelas 6. Kamu masih ingin berurusan dengan Nona Ben. Ini mimpi. Mimpi, Tan Yun tersenyum. Kemudian, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, Ruer, kamu akan melibatkan 6 Raja Suci kelas 8 nanti. Aku akan berurusan dengan wanita ini. Xuan Yuanru berkata, Tan Yun, kamu harus berhati-hati. Jika wanita ini adalah Raja Suci kelas 9 biasa, tidak apa-apa, tetapi jika dia adalah yang terbaik dari Raja Suci kelas 9, kamu mungkin bukan lawannya. Tan Yun berbisik pelan, aku mengerti bahwa apapun yang terjadi, aku akan melenyapkannya. Siap untuk bertarung, arai pedang Hong Meng Tu. Selama pembacaan Tan Yun, 11 pedang surgawi Hong Meng, seperti Jin Ni, Mu Xin, Qin Ying, Hu Wu dan Qi Chen, meledak dari alis Tan Yun dan menyebar dengan cepat. Segera, Ying Ting dan Fang Lingzi, Su Feng, Ku Tianyu, Si Sengping,
Wei Long dan Ling Ting di ranah Raja Suci ke-8 berada dalam kekosongan Hongmeng yang tak ada habisnya. Ini sepertinya susunan pedang Hongmeng Tu. Suara indah Fang Lingzi terdengar ngeri. Yang lain juga mengubah wajah mereka. Tapi ketujuhnya masih percaya diri untuk membunuh Tan Yun dan Suan Yuanru. Tepat ketika ketujuh orang itu terkejut, napas dingin yang luas menyebar dari tubuh lembut Suan Yuan, dan permukaan tubuh lembut Suan Yuan langsung memadatkan satu set armor es Tian Xuan yang berdarah. Berdengung ketika Suan Yuanru dikejutkan oleh kekosongan di depannya, pedang Xuan Bing langit berdarah berubah menjadi kenyataan. Kemudian, pupil lembut Suan Yuan dengan cepat berubah menjadi permata biru. Ini, Yingting menatap Suan Yuanru dan melebarkan matanya yang indah. Di matanya, dia mengungkapkan warna yang sangat ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah mata suci yang unik dari kepala klan roh dari dunia Dewa Hongmeng di masa lalu. Dan kamu memiliki pedang es Tian Xuan di tanganmu dan armor es Tian Xuan di tubuhmu. Suan Yuanru, kamu adalah sisa dari dunia Dewa Hongmeng. Siapa kamu, kepala klan roh yang mati? Suan Yuanru menutup telinga dan tidak mengatakan apa-apa. 7 orang Yingting memandang Suan Yuanru dan Tan Yun. Suan Yuanru terkait dengan Patriark Klan Roh, dan Tan Yun terkait dengan Hongmeng Supreme. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa itu adalah pertempuran sengit melawan Tan Yun dan Suan Yuanru hari ini. Tiba-tiba, Yingting sepertinya memikirkan sesuatu, memandang Suan Yuanru dan berkata, Suan Yuanru, Jing Yun adalah musuhmu. Di masa lalu, Patriarkmu dan Hongmeng Supreme awalnya jatuh cinta, tetapi mereka ditinggalkan oleh Hongmeng Supreme, dan akhirnya dibunuh oleh Hongmeng Supreme dengan pedang. Bagaimana kamu bisa menjadi tunangan Jing Yun sebagai keturunan keluarga roh? Kamu tahu, Jing Yun dapat menampilkan api Hongmeng dan api es Hongmeng, dan dapat mengatur susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia memperoleh legenda sejati Hongmeng Supreme. Jadi, Jing Yun adalah musuhmu. Tanpa menunggu kata-kata Yingting, dia diinterupsi oleh cibiran Suan Yuanru. Di masa lalu, dia membunuhku karena kesalahan. Dalam kehidupan ini, aku telah memaafkannya. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Apakah kamu masih ingin menabur perselisihan? Tujuan Suan Yuanru memberitahu Tan Yun dan identitasnya adalah untuk mencapai efek menyerang jantung sebelum perang, membuat musuh takut sebelum perang dan mengganggu pikiran musuh. Dengan cara ini, dia dapat meningkatkan tingkat kemenangannya. Tan Yun secara alami mempelajari ide Suan Yuanru. Seperti yang diharapkan Suan Yuanru. Memang, ketika 7 orang Yingting mendengar identitas Suan Yuanru dan kata, Tan Yun, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat, dan dahi mereka dipenuhi keringat seukuran kacang. Hongmeng Supreme, kamu akan dipanggil Tan Yun di masa depan. Kamu tidak mati. Yingting merasa kedinginan dan berlari dari punggungnya saat dia berbicara. 6 lainnya juga merasa kedinginan di punggung mereka. Mati, Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hidupku sangat keras. Kalian semua mati. Aku hidup dengan baik. Rower, lakukan. Wah. Segera, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan diserap ke tangan Tan Yun. Tubuh virtual Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun menghilang dari pandangan Yingting. Detik berikutnya, di bawah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa Tan Yun tidak menghilang, tetapi tubuhnya tidak hanya menjadi transparan, tetapi juga memiliki tinggi yang sangat besar. Armor Dewa Abadi. Suara Tan Yun sama membosankannya dengan guntur. Armor ilahi kuno muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh Hongmeng di tangannya juga melonjak hingga 6.000 kaki. Ledakan. Ketika Tan Yun melangkah keluar, kekosongan runtuh, memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan bertarung sengit dengan Yingting, dia berkhotbah kepada Suan Yuanru, Simin dan Xin akan segera kembali. Jika saudara dan saudari mereka mengkhawatirkan kita dan benar-benar memasuki api bawah tanah istana, itu akan buruk. Mereka akan melihat identitas kita. Rower, jangan pertahankan kekuatanmu. Buat keputusan cepat bagaimanapun caranya. Memahami, Suan Yuanru memegang pedang Tian Xuan Bing, membunuh 5 pria dan 1 wanita di ruang suara lembut. Dandang. Dalam suara percikan-percikan dan persimpangan emas dan besi, Suan Yuanru telah bertarung dengan 6 orang selama ratusan gerakan. Ke-6 orang itu bukanlah orang biasa. Mereka menggunakan segala cara mereka untuk mengalahkan Suan Yuanru.
Suara mendesing. Tubuh Xuan Yuanruo ini berbalik. Setelah menghindari pedang fatal di kehampaan, dia naik ke langit dan berdiri di kehampaan Hongmeng. Rambutnya beterbangan, dan sepasang pupil seperti safir dipenuhi dengan niat membunuh yang menjulang. Kemudian, mata Xuan Yuanruo menjadi sedalam laut biru, dan nafas yang membuat 6 orang merasa tidak enak menyebar dari mata Xuan Yuanruo. Mata ilahi dari keluarga roh, murid Tianxuan, dengan ribuan anak panah, akan menghancurkan para dewa. Suara lembut, indah, dan mematikan Xuan Yuan meledak dari pupil matanya dengan panah es langit biru dan merah. Wah, wah, wah. Segera, panah es hitam langit, dengan kekosongan yang runtuh, berkumpul menjadi 6 aliran deras di gua ruang gelap yang besar dan mengunci 6 Raja Suci kelas 8. 6 Raja Suci tidak bisa menghindar. Bertarung dengannya, bunuh. Tubuh Fang Lingzi melonjak keluar dari kekuatan Raja Ruang Angkasa yang suci, memegang pedang dewa atribut waktu terbaik 9 tingkat, dengan 10.000 pedang sang, memotong kekosongan, dan memotong dengan keras ke arah semburan yang dibentuk oleh pedang langit Xuanding. Zhu Feng, Ku Tianyu, Xi Shengping, Wei Long dan Ling Ting, kekuatan Raja Suci dengan atribut berbeda di tubuh mereka, dengan keras mengalir ke artefak di tangan mereka, meraung dan menyerang banjir 5 panah es gelap lainnya. Bang bang. Dengan deru yang memekakkan telinga, pedang atribut spasial Fang Lingzi, dengan momentum besar, memotong dan meledakkan 1 panah es hitam langit, dan akhirnya memecah kekosongan bersama dengan banjir menelan panah es hitam langitnya. Tidak. Aku tidak ingin mati. Petik 2. Ketika deru keputusasaan terdengar, kapak, pisau dan pedang yang dilepaskan oleh Zhu Feng, Ku Tianyu, Xi Shengping, Wei Long dan Ling Ting berubah menjadi kehampaan dalam semburan 5 panah es gelap. Ketika 5 orang berpikir bahwa mereka pasti akan mati, Xuan Yuanruo menelan 5 panah es langit kepada mereka, memisahkan 5 dari masing-masing, dan menusuk bahu, lutut, dan sisi kiri tenggorokan 5 orang dengan darah 5 orang. Kelima orang itu langsung terluka parah. Sebelum mereka jatuh di susunan bawah, mereka dipenjarakan oleh kekuatan suci Xuan Yuanruo. Setelah mereka dipenjara di kolam roh, mereka disimpan di lantai pertama menara Dewa Ling Qiao ditangguhkan di kekosongan Hongmeng. Dapat dilihat dari sini bahwa Fang Lingzi, yang merupakan Raja Suci kelas 8 dengan 5, jauh lebih kuat dari 5. Membunuh. Xuan Yuanruo mengeluarkan suara dingin. Tiba-tiba, 5 semburan yang tersisa dari panah es langit mendalam bergabung menjadi satu dalam kehampaan, dan mereka menelan Fang Lingzi dengan momentum yang ganas.